siapa yang menemukan Wing Chun terlebih dahulu atau siapa yang membuat Wing Chun itu sendiri. Sebenarnya itu jadi kita latihan setahun 2 tahun juga belum tentu jadi. Ya apa kabar Teh Ikmen ya? Di Wing Chun itu kita belajar memahami struktur tubuh kita secara utuh. Nah, dan jadi dengan begitu bela diri ini menurut saya terus terang aja kita kalau dulu waktu kita masih zaman kuliah dan sebagainya, kita latihan bisa sambil ngantri. Dokter Hendro, Oke. apa kabar dokter? Baik-baik. Ini saya panggil Dokter Hendro atau Dokter Wing Chun. Ya? Bisa dua-dua. Bisa dua-dua ya. Jadi dok, saya terus terang kaget gitu. Wing Chun ini kayaknya baru ya di Gorontalo. Iya, bisa terbilang lumayan baru. Di Gorontalo sudah berapa lama sih dok? Kak Wing Chun ya? Iya Wing Chun ya, bukan Wing Chun di Gorontalo. Kalau Wing Chunnya sebenarnya baru mau jalan mungkin berapa bulan baru. Oh, masih ini ya? Iya, masih baru. Oke, nah sebentar. Ini kan kalau kita lihat di Indonesia itu mungkin Wing Chun juga masih belum populer. Kalau saya ini ya. Kemarin itu tahu Wing Chun itu dari Deddy Corbuzier malah. Iya. Master ininya, sifunya ya. Itu juga langsung dari ini juga ya, ya gurunya. Cuma saya dengar dokter ini tidak mau dipanggil sifu. Maunya dokter Wing Chun. Kenapa dok? Kenapa harus dokter Wing Chun? Tidak sih, sebenarnya panggilan sifu itu kalau kita di tradisi apalagi untuk bela diri itu kan panggilan sifu itu sebenarnya cukup berat. Ya, jadi kita punya beban tanggung jawab yang berat untuk itu sebuah panggilan. Jadi kita sendiri juga belajar Wing Chun ini kan dari Manado. Dari Manado ya? Di Manado juga. Artinya kita punya guru juga. Sebenarnya kita punya guru di Manado aja itu karena di Manado itu kita flashback sedikit yang kita belajar. Di Manado itu kita belajar di tahun 2012. Manado sudah lebih dulu ya, iya, sudah lama. Tapi untuk Wing Chun di Manado itu udah muncul mungkin sekitar ada di 2010 atau 2011. Jadi terus saya masuk di 2012 belajar yang sebenarnya ketuanya kita di Manado. Nah, ketua kita sendiri aja di Manado itu kalau mau dibilang saya kan belajarnya pertama ke dia. Itu aja ketuanya tidak mau dipanggil sifu juga. Tidak mau dipanggil sifu. Karena dia berpikir karena di Manado itu banyak sekali kita transisi dari Wing Chun juga. Cuman perguruan agak banyak transisi. Terakhir ini kita bernaung di tradisional Ip Man Wing Chun di bawah Federasi Wing Chun Indonesia. Karena dianggap ketuanya kita mungkin kita sama-sama waktu itu masuk walaupun dia lebih dulu begitu. Jadi sampai sekarang juga kita panggilnya ketua kita, kalau kita sendiri ya, kalau kita pribadi panggilnya ya Kak, atau kita panggilnya kalau panggilan untuk kakak perguruan kan Sihing. Jadi kita panggilnya Sihing. Gitu. Nah, kecuali kita sudah resmi misalnya kita akan memang sudah secara formal kita buka dan untuk pengangkatan murid juga itu tidak sembarang seperti itu. Jadi kita ada tradisinya. Ada memang, tradisinya ya? Ada step by stepnya. Nah kalau ini kan kalau bela diri lain kayak karate itu senpai, kalau taekwondo itu sabam. Iya. Nah kalau Wing Chun sendiri kalau misalnya memang bahasa ininya untuk seorang pelatih itu apa sih? Sifu Sifu itu ya? Iya, sifu. Cuman rata-rata tidak pengen dipanggil itu ya? Iya, sebenarnya karena kalau di Manado kalau secara pribadi sendiri kalaupun di Manado itu ada sifunya ya sudah orang yang paling pantas untuk kita panggil sifu di Manado ya ketua kita. Ketuanya ya? Iya. Jadi beda kalau Gorontalo kan kita baru mau mulai juga. Baru mau start juga. Jadi nanti mungkin
berjalannya waktu itu tergantung dari Sifunya komunitas nanti juga. akan. Ya. Oke. Nah, di Wing Chun sendiri itu ada istilahnya. Sebentar, saya nyontek dulu dong. Iya. Siu Nim Tao. Oh ya. Hah, apa itu? Jadi di Wing Chun itu Siu Nim Tao itu mungkin salah satu form basicnya Wing Chun. Oh, basic Wing Chun ya. Iya, basic Wing Chun itu ada di Siu Nim Tao itu bahkan menurut Grandmasternya yang di Hong Kong itu dibilangnya Siu Nim Tao itu kita menguasai Siu Nim Tao, form Siu Nim Tao itu udah mungkin sekitar 80% dari Wing Chun sudah kuasai. Iya. Oh, oke. Tapi tanda kutip kembali lagi kuasainya ini benar-benar dikuasai. Iya, Jadi bukan hanya sekedar tahu gerakannya, tapi betul. ketika misalnya harus dipergunakan itu tidak pakai dan kawan-kawan, tidak pakai jurus sembarangan. Cuman saya menarik ini, Wing Chun ini kalau misalnya saya pribadi ya, mungkin teman-teman di sini juga, itu taunya kan ada film Ip Man. Iya, betul. Ada film Ip Man dia mengenalkan Wing Chun dan di situ juga sejarahnya terlihat apa dia bernama Bruce Lee punya guru. Iya. Cuman saya penasaran. Saya beberapa artikel itu penemu Wing Chun ini katanya wanita ya, bukan Ip Man-nya. Iya, jadi sampai sekarang kalau untuk siapa yang menemukan Wing Chun terlebih dahulu atau siapa yang membuat Wing Chun itu sendiri, sebenarnya itu sampai sekarang pun itu masih jadi misterius sebenarnya. Masih tanda tanya ya. Karena banyak berbagai versi. Nah, ini kita flashback sedikit. Jadi kalau Wing Chun itu ada beberapa yang menganggap kan Wing Chun itu ada yang dibuat itu dari beberapa biksu Shaolin. Jadi di orang-orang tetua-tetua biksunya mungkin waktu itu di zaman itu dinasti Qing kalau nggak salah. Di dinasti Qing itu waktu di zaman itu mungkin saya lupa di tahun berapa itu memang di Cina ada beberapa kuil yang mulai jadi diperkenalkan nih. Tidak, jadi diserang begitu. Jadi tetua-tetuanya ini ada beberapa mungkin yang biksu-biksu yang sudah senior itu akhirnya harus melarikan diri dan mereka itu menyamar dalam sebuah kapal. Jadi ada yang teori dibilangnya kapal merah atau apa. Jadi kapal itu tempatnya opera. Jadi kayak tempat penyelenggara budaya begitu aja. Jadi kayak lebih ke menari, pentas, pentas. Nah, jadi beberapa itu yang menyamar ke situ karena waktu di zaman itu kalau ketahuan kayak belajar bela diri itu langsung ditangkap, dieksekusi. Jadi akhirnya mereka akali dengan seolah-olah mereka hanya belajar menari. Ada yang teori seperti itu. Nah, dari katanya salah satu itu disitulah Wing Chun sebenarnya tercipta. Tapi waktu itu namanya bukan Wing Chun. Jadi pokoknya dibilang aja kungfu untuk jarak dekat, pertarungan jarak dekat. Jadi dia dinamakan Wing Chun sendiri ketika diadopsi atau sendiri oleh Yim Wing Chun. Yim Wing Chun ya, dia mempelajari kungfu ini yang dulunya bukan nama Wing Chun ya, dia pelajari kungfu ini. Nah, kungfu ini kemudian diajarkan ke suaminya. Yim Wing Chun ini perempuan ya. Yim Wing Chun ini perempuan diajarkan ke suaminya. Suaminya lah yang menamakan bela diri ini Wing Chun. Dari namanya dari istrinya. Iya. Berarti Wing Chun ini nama orang. Iya. Yang mungkin apa nama ya? Yang membukukan lah istilahnya. Jadi gerakan. Tapi karena suaminya untuk menghormati istrinya yang ini, dia kasih nama Wing Chun itu sendiri. Nah, nanti setelah itu baru turun menurun ke Ip Man dan selanjutnya Bruce Lee belajar ke Ip Man sampai saat ini ya. Iya. Nah, cuman ini kan berarti basicnya itu berarti
asal muasalnya itu berarti tetap dari kuil Shaolin nih, dari biara Shaolin kalau misalnya cerita tadi ya. Nah, ini berarti Wing Chun ini salah satu kategori kungfu juga kah atau? Iya, masuk dalam kategori kungfu juga. Dia sama dengan Tai Chi, Wushu gitu. Beda. Kalau beda, Wing Chun dia memang sendiri Wing Chun. Jadi dia beda. Banyak konsep yang memang betul-betul menurut ini memang betul-betul beda konsepnya. Ada beberapa konsep yang kita memang beda. Karena sebenarnya Wing Chun juga sendiri itu beberapa historinya diciptakan karena memang diciptakan bela diri untuk sebenarnya untuk counter bela diri Shaolin. Karena waktu itu yang berkembang itu bela diri yang paling berkembang itu kan bela dirinya Shaolin, kungfu Shaolin ya. Iya. Makanya kuda-kuda Wing Chun pun sangat beda jauh sekali sama kuda-kuda pada umumnya kita lihat begitu. Secara teori itu teori bela diri mau karate, mau taekwondo itu dia lemah sekali kalau kelihatannya. Wing Chun ya. Iya. Jadi makanya dibuat counternya Shaolin sebenarnya. Kalau ada beberapa histori yang menceritakan seperti itu, kenapa kuda-kudanya beda dan sebagainya. Pertarungan jarang dekat pula ya. Gitu. Ini kan kelihatannya seperti menari gitu kan Mas. Kalau saya pribadi sendiri, kalau Wing Chun dibilang sebenarnya gerakannya memang karena lembut, jadi seperti menari. Tapi untuk nilai keindahan di Wing Chun itu kalau saya pribadi sendiri, menurut saya itu agak kurang. Karena Tai Chi karena menurut saya Wing Chun itu memang pure self defense, bela diri, combat. Menurut saya. Karena makanya orang kalau mau lihat kita lagi main form Wing Chun itu kayaknya kayak bosan begitu. Karena ini dia ngapain? Tidak energik dapat lihat. Tapi saya kembali lagi formnya Wing Chun itu sedikit. Tapi untuk membuat satu gerakan yang betul dan benar itu tidak mudah. Benar. Apalagi pertarungan jarak dekat ya. Kita latihan. Jadi kita latihan setahun 2 tahun juga belum tentu jadi. Apa kabar Teh Ikmen ya? Gitu. Cuman kalau misalnya dari sisi ini kan ini saya lihat sudah ada namanya Wing Chun Indonesia ya. Berarti memang sudah ada federasi atau apanya? Kita resmi berdiri itu di bawah Federasi Wing Chun Indonesia. Jadi Federasi Wing Chun Indonesia itu menaungi beberapa memang perguruan Wing Chun yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya. Berarti sudah ada pengdanya juga belum? Kalau Pengda pengurus daerah. Untuk Pengda daerah sudah untuk ada sampai nasional ada. Dan sudah berapa kali juga kan ikut kompetisi kan sampai di luar negeri. Berarti sudah lama. Di Indonesia sendiri masuk tahun berapa sih Pak Dok? Kalau dari Sifu Martin sendiri itu kalau tidak salah 2008 mungkin ya. 2008 ya. Iya, itu udah mulai ada yang belajar-belajar, cuman memang di Indonesia mungkin ada beberapa yang artinya dalam tanda kutip tidak tuntas belajarnya kan. Jadi mungkin itu kalau sekarang ketua umumnya kita yang Indonesia ketua pelatih nasional itu Sifu Martin itu memang sekarang dia belajarnya langsung ke pusatnya. Pusatnya di Hong Kong ya. Nah kalau ini kan kayak ini karate itu sekarang itu banyak di Indonesia sendiri ya. Ada banyak, ada Inkai, ada Lemkari, ada banyak. Taekwondo juga gitu dibagi dua, ada WTF, ada ITF gitu. Federasinya gitu. Nah Wing Chun sendiri emang cuma satu atau sudah ada beberapa varian gitu yang beda ininya? Jadi sebenarnya kalau Wing Chun sendiri ini kan bela diri. Memang yang sebenarnya kita itu sebenarnya saat ini di Indonesia ini sendiri yang lebih terkenal itu Wing Chun alirannya Ip Man. Jadi si Ip Man ini kan punya banyak murid. Nah beberapa mungkin di Indonesia ini ada yang adopsi dari murid Ip Man itu kan ada banyak, terus ada beberapa angkatan juga gitu. Nah termasuk Bruce Lee juga. Nah dia punya angkatan-angkatan begitu. Jadi mungkin di Indonesia lebih banyak yang terkenal itu
dan bukan Indonesia, hampir seluruh dunia yang terkenal itu sebenarnya Ip Man Wing Chun. Tapi kalau untuk alirannya sebenarnya banyak, ada lagi yang lain, ada yang lain. Nah, Ip Man Wing Chun pun muridnya itu banyak variasinya. Banyak variasinya juga banyak juga ininya. Jadi cuman dia selama dia masih di bawah Ip Man Wing Chun, saya rasa tidak akan beda jauh. Tidak akan beda jauh gerakannya ya. Iya. Konsepnya. Mungkin karena juga pengaruh filmnya Ip Man juga ini makanya jadi banyak sekali ya. Booming itu kan kemarin karena film Ip Man pertama, makanya banyak sekali ya. Wing Chun dan itu memang gerakannya mayoritas tangan ya. Kalau taekwondo kan 75% kaki, 25% tangan gitu. Jadi di Wing Chun itu ada kaki. Ada kaki juga. Cuman memang kelihatan lebih banyak gerakan tangan karena memang di Wing Chun sendiri jurusnya itu tidak begitu varian begitu banyak. Jurusnya sebenarnya karena kita di Wing Chun itu kan tujuannya menciptakan gaya yang sepraktis mungkin, bela diri praktis, sepraktis mungkin. Jadi makanya ada Bruce Lee yang waktu mengadopsi Wing Chun itu sendiri, dia punya statement mematahkan serangan adalah serangan yang terbaik kan. Itu artinya sebelum dia kemungkinan besar itu serangan terbaca. Sebelum dia menyerang kita sudah patahkan duluan gitu. Jadi dia lebih menuju ke bela diri yang efisien lah begitu. Tidak terlalu banyak gerakan. Iya. Karena memang kalau kita pikir-pikir juga, kalau misalnya kita di jalanan atau apa, dalam real misalnya real fight-nya, memang ada berapa gerakan aja sih yang kita keluarin. Yang paling banyak sih gerakan kaki ya, lari. Itu kalau udah dan kawan-kawan kan. Dan kawan-kawan. Gitu. Cuman kan ini kelihatan kita cuman gerakan tangan dan sebagainya, tapi punya impact yang luar biasa ke lawannya. Ini apakah ada yang mungkin bertanya-tanya di belakang ini gitu. Ini apakah dengan tenaga dalam kah atau memang murni kekuatan fisik? Nah, kalau ini uniknya di Wing Chun karena kita sendiri kalau kita sendiri pribadi, kita pertama kali kita belajar karena kita sendiri pribadi sebenarnya agak hobi dan suka dengan beberapa budaya tradisi dari Tiongkok. Termasuk waktu saya juga masih sekolah, saya sempat belajar barongsai dan sebagainya Jadi bela diri yang pertama saya belajar itu memang Wing Chun. Iya, waktu itu karena booming filmnya, kebetulan di Manado pas baru masuk, nah kita belajar. Seiring berjalan waktu memang ada rasa bosan begitu. Sebenarnya bukan bosan, tapi kita kayak mentok. Oh ini terus kok ini gitu-gitu aja gitu gerakannya. Gitu aja begitu. Nah uniknya Wing Chun itu power ataupun semua dari Wing Chun itu sebenarnya berpusat ke pengenalan tubuh kita sendiri. Kita sudah bisa memahami tidak struktur tubuh kita, maunya tubuh kita itu bagaimana. Makanya di Wing Chun itu dibilang bela diri struktur, ada juga bilang bela diri rasa. Karena kita tiap orang itu punya struktur yang berbeda. Mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar badan, ada yang kecil. Nah, di Wing Chun, di struktur tubuh kita inilah yang kita maksimalkan. Bukan maksimalkan juga kita pahami gitu. Nah, kita paham struktur tubuh kita, baru kita bisa kenal konsepnya seperti apa. Nah, dari sinilah kita akan kembangkan ke power generate atau powernya kita. Jadi ini kita dia lebih ke bela diri yang mengenalkan sebenarnya ke body mekanik. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan zaman sekarang ya, mungkin zaman sekarang ini tidak ada lagi kayak rupa dulu kita main mungkin waktu luang waktu luang kita mungkin saling latihan kungfu mungkin kalau emangnya kita mau berkelahi di jalanan tiap hari? Tidak kan? Ya, jadi Wing Chun ini selain kita bonusnya
belajar bela diri, tapi dia juga membuat kita mengenal struktur tubuh kita yang baik itu seperti apa. Iya. Oke. Sampai cara jalan yang benar itu seperti apa. Nah, Oke. sekarang kenapa betul. beberapa orang ada yang misalnya sakit tulang belakang dan belakangnya. Iya. Atau kenapa orang waktu misalnya jalannya ada yang sering misalnya ini ada yang lebih cepat capek di kiri, kakinya kiri atau kanan. Betul. Nah, di Wing Chun itu kita belajar memahami struktur tubuh kita secara utuh. Nah, dan jadi dengan begitu bela diri ini menurut saya sampai kita usia tua akan kepakai. Bukan cuma soal di kita jago berkelahi atau sebagainya, tidak. Kesehatan juga. Tapi untuk kesehatan dan bagaimana kita tahu ini cara kita ini yang benar, cara jalan. Karena di Wing Chun sampai cara jalan juga kita ada. Iya, jadi bela diri ini betul-betul menurut saya unik. Karena dan semakin bertambah usia memang mungkin secara power secara eksternal artinya secara fisik. Iya, fisik pasti berkurang. Kita berkurang, ya. Jadi di Wing Chun itu karena bukan fisiknya yang di push, tapi struktur tubuh kita mengenal struktur tubuh kita, body mekanik kita itu yang di push. Jadi makin tua kita belajar seiring berjalan waktu, apa yang kita sudah belajar ini body mekanik kita bukan makin berkurang. Malah makin naik. Karena pada akhirnya bukan fisiknya ya. Iya, karena kalau fisik kita seiring berjalan umur, emangnya kita mau kuat sampai umur berapa sih? Iya. Pasti berkurang. Body mekanik. Iya, jadi kita belajar ini karena kita mau pakai sampai tua. Gitu. Karena jujur aja kita punya Grandmaster di di Hong Kong sendiri, termasuk anaknya Ip Man. Keturunan langsung Ip Man ya. Kalau kita mau lihat sekarang itu umur mereka itu 80-an, ada yang 90-an. Itu jalannya masih tegap dan masih melatih sampai sekarang. Karena itu tadi konsepnya itu ya, body mekanik beda dengan fisik ya. Iya, karena yang di-push-nya kita struktur badan kita gimana yang baik, baru body mekaniknya kita dan sebagainya. Berarti pada akhirnya mau itu misalnya sama-sama jadi murid masuk di tahun yang sama, belajarnya juga sama dan sebagainya, pada akhirnya juga gerakan dan powernya juga akan berbeda karena tergantung body mekanik masing-masing. Kalau soal power itu dan sebagainya itu tergantung pengolahannya. Siapa yang rajin mengolah sudah pasti dia akan berkembang. Jadi bukan hanya sekedar gerakan ya. Jadi makanya saya bilang Wing Chun itu jurusnya sedikit, tapi untuk satu gerakan, satu bentuk itu dia punya mungkin hari ini kita dapat misalnya kita udah rasa ini sudah paling betul. Tapi makin kita olah, ternyata masih ada lagi. Ternyata masih bisa lagi. Ternyata masih bisa lagi. Jadi terus berkembang seiring kita olah terus menerus. Oke. Nah, menarik ini. Nah, berarti secara ini kalau tadi dokter bilang, berarti Wing Chun ini untuk semua kalangan, anak-anak sampai orang tua pun bisa masuk berarti ya? Iya. Wing Chun ini sebenarnya bisa untuk semua kalangan. Bisa untuk semua kalangan, tapi dalam tanda kutip. Menurut saya pribadi juga ya, ini saya tidak tahu, mungkin ada metode pengajaran yang lain atau apa. Cuman mungkin agak lebih cocok kalau dia sudah mulai beranjak sedikit, misalnya umur belasan. Kenapa? Karena Wing Chun sendiri dia bukan bela diri yang dikasih nih hafal gerakannya. Tidak. Yang kita pelajari di situ adalah konsep. Nah, biasanya kalau anak-anak problemnya mereka belum tangkap yang seperti ini. Karena bela diri ini semua masuk. Konsep dari misalnya ini yang unik dari Wing Chun. Dia punya misalnya kita kenapa dia bisa seperti itu, pukulannya ini. Itu semua bisa dijelaskan secara logik. Nah, jadi cuman kadang kalau kita nggak tahu kenapa tidak tahu konsepnya, dipikir wah ini udah pakai ini ya gitu kan. Cuman
di Wing Chun semua bisa dijelaskan secara logik. Dan semua seperti kayak hukum momentum, hukum gaya, masa, itu fisika. dipakai. Iya, itu dipakai. Jadi kan, jadi bela diri yang sambil kita belajar itu ada di situ. Iya, momentum. Jadi bisa mempergunakan power lawan gitu untuk bisa ini. Jadi fix berarti tidak pakai ilmu-ilmu, tidak pakai tenaga dalam. Ya. Tergantung pengolahannya seperti apa. Kalau orang Gorontalo bilang atur nafas uti. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya benar-benar bela diri ini unik dan bermanfaat. Artinya bukan ya usia muda, bukan cuma di usia muda sampai tua ya. Apalagi kalau misalnya memang sudah aktif dari muda sehingga terjaga sampai tua ya. Jadi yang tambah uniknya lagi pelatihannya. Kalau kita sudah tahu konsepnya, kita mau latihan di mana aja bisa. Karena duduk pun bisa gitu. Kita sambil duduk, kita latihan terus terang aja. Kita kalau dulu waktu kita masih zaman kuliah dan sebagainya, kita latihan bisa sambil ngantri. Sambil ngantri aja kita bisa latihan. Iya. Kita sambil duduk diam aja kita bisa latihan. Tapi orang nggak tahu nih dia lagi apa. Lagi ngapain? Iya. Itu uniknya. Ada pelatihannya. Nah, itu uniknya. Ini keren nih. Berarti konsep pelatihan kalau kayak ini saya ambil studi kasusnya ini di bela-diri lain ya yang dulu pernah saya ikuti gitu, karate, taekwondo, silat gitu. Itu kan sebelum ini harus stretching dulu, apalagi taekwondo dia harus kasih buka dulu ini kaki, stretching urat dan sebagainya. Di Wing Chun sendiri ada enggak seperti itu? Jadi Wing Chun sendiri ada. Setiap bela-diri saya rasa ada untuk kayak stretchingnya ada, tapi stretchingnya itu ya mungkin pada umumnya aja. Tidak harus split. Tidak. Jadi kanan balas. Karena kita sendiri sekarang mengadopsi tradisional Ip Man Wing Chun kan. Jadi di Wing Chun itu sebenarnya tendangannya itu hanya dari bawah sampai ke dada. Dari hampir ke dada. Jadi tidak ada tendangan yang terlalu tinggi sebenarnya. Karena jarak dekat juga. Jadi makanya untuk kalangan masuk, untuk semua kayaknya masuk. Hanya kita yang kita paparkan, yang kita harus paham adalah konsepnya. Benar-benar. Berarti inti dari Wing Chun itu adalah konsep diri ya. Konsep internalnya di tubuhnya gitu. Seperti apa? Iya. Saya penasaran dengan kalau kayaknya sudah ada turnamennya berarti ya? Iya. Nah, ini yang dinilai apakah pakai headguard juga atau pakai ini? Iya. Jadi di Wing Chun itu kan ada di turnamen itu kita ada 2 kategori. Cisau sama Taolu. Taolu itu formnya. Formnya itu yang ada. Gitu. Ya, jadi kayak Siunim Tao. Kan ada 3 form untuk gerakan tangan di Wing Chun itu ada 3 form, ada Siunim Tao, ada Cham Kyu, ada Piu Chi. Nah, lalu nanti ada mungkin form alat. Ada bisa penggunaan main alat juga ya? Main alat itu dia form untuk yang ada toya nunchaku ya. Toya bukan nunchaku. Yang tongkat yang sama pedang kembar yang cuman pedang kembar mungkin di Indonesia saat ini belum dilombakan, masih masuk ke toya saja ya. Baru sama wooden dummy itu yang kayak boneka kayu itu. Manusia kayu yang manusia kayu. Berarti tidak fight ya, tidak sparring ya, cuman. Nah, saat kategori yang satu Cisau ini. Cisau itulah yang semi fight. Semi fight ya. Tapi fightnya Wing Chun. Jadi sama-sama gitu, jarak dekat. Iya. Jadi fightnya arena fightnya itu kurang lebih mungkin kecil ya berarti. Iya, cuman kecil. Cuman mungkin 1 diameter. Mungkin 2 meter kali 2 kali 2 atau 1,5 kali 1,5. Kecil ya? Iya. Karena tidak terlalu banyak gerakan. Iya, bukan, tapi
sulitnya minta ampun. Iya, Jadi karena kan memang arenanya kecil, iya, kecil kan. arenanya kecil. Jadi mau tidak mau baku iya, hantam. Iya, tidak dikasih space untuk napas. Oke. Tapi sama juga 3 menit itu kalau kayak Iya. taekwondo kan 3 menit. Iya, jadi dia kalau tidak salah dia 3 atau 5 menit tapi dibagi dalam 3 sesi kalau berapa ronde. Nanti di stop. Tapi capeknya minta ampun. Karena memang tidak dikasih waktu untuk ya beda kalau kita di ring kan bisa ambil napas lari-lari dulu. Itu tidak. Oke, keren. Kalau di Gorontalo sendiri Dok, sekarang itu misalnya yang latihan itu apakah tiap hari? Kalau di Gorontalo saat ini kita 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Oke, sudah berapa muridnya di sini? Ini sudah lumayan, mungkin ada berapa ya? 10 ya. Ada 10-an. Iya, mungkin 10-an. Ini memang dari pertama kali buka itu sudah 10 itu ya? Iya, yang pertama itu 2 ini. Oke, kakak pertama. Iya. Jadi itu yang saya bilang karena kita adopsinya tradisional, bela diri tradisional, kungfu tentu ada nilai-nilai yang etika dan sebagainya di situ. Nah, makanya kita ada yang namanya sihing dan sebagainya. Oh, ada kalau di inilah senior ini ya. Oke, kakak pertama, kakak kedua. Gitu. Iya. Nah, yang menarik ini 1 minggu 2 kali. Nah, dokter sendiri tuh kan ini dokter nih. Iya. Nah, mau bagi waktunya ini bagaimana ini antara kewajiban sebagai profesi ini gitu, dokter, dan ini sebagai dokter Wing Chun. Ya, jadi begini. Jadi kalau saya bela diri itu hobi ya. Oke. Jadi saya sekarang itu memang dari kuliah saya hobi kalau bela diri, hobi, cukup hobi dan kebetulan karena kita kenal Wing Chun, kita tertarik betul-betul. Jadi sampai sekarang kita masih latihan dan melakukan. Jadi saya rasa ini yang memang dari saya kuliah juga banyak yang mungkin bukan cuma Mas Iswan sendiri yang tanya, tapi banyak yang bertanya seperti itu. Bagi waktu ini dokter ini loh. Satu bagi waktu, kedua kayaknya profesinya bertolak belakang. Ya. Jarang. Sangat bertolak belakang. Memang agak jarang mungkin kayak profesinya dokter tapi hobinya bela diri ya. Gitu. Jadi makanya saya bilang kalau saya rasa itu kan saya hobi. Hobi itu akhirnya menggali secara tidak langsung menggali potensi yang ada di dalam terang sendiri. Betul. Diri kita ya. Nah, menurut saya kalau itu profesi kita terlalu batasi dengan misalnya dengan cara berpikir kita, misalnya kita ini dokter nih, harusnya kita sibuk nih begitu. Iya. Terus kedua misalnya masa dokter ini hobinya ndak ada yang lain, main golf kayak atau apa gitu, bela diri gitu. Jadi saya rasa itu pikiran kita aja yang membatasi. Yang akhirnya dari membatasi seperti itu kan kita sebenarnya tidak menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Membatasi diri sendiri sebenarnya. Iya. Kayak begini istilahnya, kita udah sehari biasa makan 3 kali. Pas makan 2 kali pasti ada yang lain rasanya. Jadi menurut saya Wing Chun di saya itu udah jadi hobi dan menurut saya ketika saya latihan yaitu saya anggap sebagai bahan refreshing saya. Jadi saya merasa jadi kan kita tidak mungkin kerja terus ya. Pasti di tiap orang itu pasti ada waktunya untuk refreshing atau pokoknya me time-nya dia lah. Iya. Kalau orang sekarang bilang kan me time-nya. Tapi mungkin orang lain me time-nya mungkin ada nonton Netflix ini bela diri Wing Chun ya. Kalau saya waktu yang seperti itu mungkin saya pakai untuk seperti saya luangkan untuk mungkin latihan dan sebagainya. Gitu. Karena kalau sama kuliah juga karena saya dokter gigi. Kedokteran juga kan kuliah juga luar biasa. Saya sibuknya kuliah itu minta ampun memang. Sudah koas. Iya, tapi saya malah saya betul-betul aktif itu pas saya kuliah. Dan pas saya sangat aktif itu pas saya koas. Nah, justru malah koas aktif sekali ya. Iya, karena pada saat koas itu saya sempat 2 kali mengikuti kejuaraan.
Dari daerah. Sempat-sempatnya Iya. masih ikut kejuaraan. Jadi memang banyak ditentang juga beberapa pihak ya. Iya. Banyak ditentang juga beberapa pihak. Jadi, tapi karena hobi saya dan saya waktu itu memang waktu kejuaraan pertama saya waktu itu memang tidak pulang medali karena terus terang kejuaraan pertama itu saya ikut kalau tidak salah waktu itu juga itu pertama Manado untuk ikut ke Jurnas. Nah, jadi di kejuaraan itu sebenarnya kita lebih mengambil gambaran seperti apa sih lombanya. Pengalaman, cari pengalaman. Kayak Rupa Mas bilang apa sih yang dinilai-nilai ya gitu ya. Itu kita cari gambaran di situ. Nah, itu kalau tidak salah yang bawa medali cuman 1 kalau tidak salah itu dari form cewek. Cewek. Untuk Manado ya. Iya, untuk Manado. Nah, yang berikut kita ikut yang kedua. Memang yang kedua agak lebih berat lagi karena itu waktu kita udah mau kelar koas. Jadi ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Tapi Nah, masih sempat-sempat. iya masih sempat-sempatnya. Kita bahkan karena kita harusnya sebelum turun itu kita minimal itu biasanya 3 bulan itu sudah digodok program. Oke, TC. Iya, walaupun kita tidak latihan fisik tentu tetap kita ada olah juga fisik dan sebagainya. Terus dari segi teknik dan sebagainya itu kita sudah di push. Dari biasanya 3 bulan sebelum itu kita udah push. Push juga ini artinya karena kita kalau kita sendiri sih karena kita tiap hari juga ada lah latihan jadi kita juga tidak terlalu berasa di push karena memang kita hobi sudah terbiasa juga sudah ya. memang kita udah ada programnya kita latihan. Jadi jadi dibawa santai aja begitu. Cuman ya itu kita waktu itu berangkat ikut ya banyak ditentang juga. Ya banyak ditentang. Cuma waktu itu kita bilang aja kita biar dikasih kita bilang nanti pulang saya bawa medali. Oke, dan dibuktikan bawa medali ya. Dan memang betul bawa medali. Tapi itu jadi ini ya jadi pembakar semangat juga. Iya. Lanjut ini kalau enggak bawa apa-apa ya. Kita ikut-ikut kok ya. Iya. Jadi di situ lumayan dari Sulawesi Utara itu kemarin lumayan. Dan Sulawesi Utara itu kalau mau dibilang memang unggulnya itu lebih ke Cisau. Oh, di Cisau malah ya. Cisau itu pasti Sulawesi Utara. Iya. Makanya dari Sulawesi Utara itu pasti terkenalnya bawa medali paling banyak itu pasti Cisau. Kalau form kita kalau form ya udahlah kita. Iya. Cuma menarik gini, Dok. Kan di samping dokter, baru juga Wing Chun. Iya. Barongsai kan pelatih barongsai juga kan masih aktif. Kalau mau dibilang pelatih sih sebenarnya tidak. Cuman kita hobi aja lalu. Kebetulan kita senior yang mungkin awal-awal lalu yang belajar. Jadi kalau ada tiap misalnya cap bumi mungkin kita terlibat lah di situ. Tapi bukan profesi sebagai instruktur barongsai gitu. Oh, tidak. Waktu itu memang karena barongsai waktu itu sebenarnya kita masuk juga dalam bukan komunitasnya ya. Jadi barongsai itu kan sendiri juga ada ininya, naungannya sendiri kan. Oh, ada. Ada. Dan Gorontalo itu kemarin sudah diurus itu. Jadi Gorontalo sebenarnya sudah ada pengurusnya sudah ada. Nah, cuman kita waktu itu tidak bisa kita ambil bagian ke yang membentuknya waktu itu. Memang awal cikal bakalnya kita juga. Cuma waktu kita bilang kita sudah memang tidak bisa karena kita udah di Manado kan. Ya, daripada kita setengah-setengah ya memang tidak bisa. Iya. Sebisanya saja. Iya, gitu. Oke, jadi praktis kesibukan dokter hari ini adalah dokter buka praktek. Iya, praktek. Kita saat ini buka praktek. Di rumah sakit juga? Kalau sekarang kita di puskes. Di puskes ya. Oke. Berarti padat luar biasa. Iya. Makanya susah sekali cari jadwal. Iya, jadi kemarin memang karena kemarin kita jadi kita praktek memang di sini kita kalau kita bertanggung jawab di sini tapi kita memang ada cabang juga di Manado. Jadi tiap bulan kita harus berangkat ke Manado juga untuk controlling kan. Jadi gitu. Jadi memang kemarin pas tabrakan pas kita mau ke Manado jadi kita kayaknya enggak sempat ini jadi kita sudah sampaikan ke Arif kalau bisa ke depan ya. Iya. Kalau ini apa, Pak? Oh ini sertifikatnya ya? Iya. Sini, Pak. Kita kasih. Sertifikat juara 2 Cisau. Iya.
bertarung nih guys. Ini keren ini. Iya, jadi Turnamen Wing Chun. makanya kita bilang kalau Manado itu jago-jagonya Cisau memang kategori untuk Cisau. perak. Juara 2 ya. Keren. Berarti ini sudah masuk ini cabang di ASEAN Games atau apa gitu enggak ya? Untuk ASEAN Games itu sampai saat ini kita memang masih perjuangkan. Karena ini tergolongkan bela diri baru. Jadi untuk masuk itu memang tidak semudah yang tidak ini ya, memang masih banyak. Cuma ini ada kelas 50. Iya, dia ada kelas. Berarti sama ya, ada kelas bantam, ada kelasnya, ada kelasnya. Ada kelasnya ya. Sudah pasti dia akan dibagi kelas. Karena ini kan jurus yang sama, artinya kita konsepnya sama ini. Jadi harus dibedakan ya, cuman boleh seperti itu. Beratnya gitu. Ini ya, masuk kelas. Ini kalau kelas 50 kilo ini kelas fly ya. Iya, kalau ini mungkin fly ya. Ini sertifikat Zakaria Roy Kantohe. Wah, juara 2 perak guys. Mudah-mudahan insya Allah Gorontalo juga bisa ada ini. Arif, enteng duluan. Jadi itu dan kita sebenarnya sebagai orang Indonesia juga bangga karena untuk kejuaraan dunia sendiri sebenarnya yang juara umum itu selalu dari Indonesia. Dan itu sudah berapa tahun berturut-turut itu Indonesia selalu pegang kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia ya, bukan kejuaraan ini. Keren. Makanya sebenarnya Wing Chun kita di bawah Federasi Wing Chun Indonesia ini cukup berkembang. Lalu secara tidak langsung pengurus dari pusat juga ya, karena Indonesia sering juara umum ya sudah juga. Pasti diperhatikan juga ya, mulai dilirik-lirik juga ini Indonesia kok bisa gitu. Mantap. Padahal dirinya dari sana. Tapi juara umum Indonesia. Iya. Itu. Keren. Iya. Apa namanya? Berarti kalau misalnya ini menarik nih. Kalau di ini kan itu ada istilah dan gitu ya kan. Kalau di karate ada dan 1 dan 2, di taekwondo juga gitu. Taekwondo juga malah dipisahkan gitu. Kalau ambil dannya di Indonesia itu dan lokal, ada yang Kukiwon ke Korea. Nah, kalau di Wing Chun sendiri jadi di Wing Chun sendiri kalau untuk khususnya Indonesia sendiri itu sudah dibuat programnya sedemikian mungkin. Itu kita dibagi dalam level. Jadi ada level 1 sampai sekarang itu untuk level tertinggi itu level 6. Level 6. Iya, dan itu nanti untuk nasional ada tim pengujinya memang. Dan untuk naik level itu ya seperti mungkin bela diri lain juga seperti itu. Ada tim penguji yang akan datang uji untuk naik level. Berarti tidak pakai sabuk ya kayak kalau yang ini kan pakai sabuk. Tidak. Jadi tidak ada sabuk karena sebenarnya Wing Chun ini kan makanya saya bilang dia memang betul-betul untuk pure bela diri. Jadi kalau di pusat sendiri saya tidak tahu kalau di pusat di Hong Kong apakah ada seperti pelevelan seperti itu, tapi artinya levelnya kita itu ditakar dari kemampuan kita sebenarnya. Jadi artinya kalau di Hong Kong itu ya kau belajar sudah pasti kau akan tahu takaran levelnya. Iya. Level berapa yang sudah bisa mengajar? Sudah bisa jadi guru lah. Kalau di Wing Chun Indonesia sendiri untuk punya kompetensi untuk mengajar itu sebenarnya di level 3 udah. Level 3 ya? Masuk level 3 itu dia udah bisa untuk mengajar. Dokter sendiri level berapa sekarang? Saya juga di level 3. Kalau untuk saya sendiri memang di Manado itu rata-rata sekarang itu di level 3 sama level 4 mungkin itu ketua saya kayaknya di level 4. Di level 4 ya. Tapi sebenarnya kalau ini secara ini ya yang kalau secara pribadi dan pada umumnya di Manado itu kita tidak sebenarnya bukan lebih ke kita tidak fokus ke levelnya. Karena level itu sebenarnya cuman kita sebagai membagi kelas aja bisa mengajar. Kita harus belajar di tahap seperti apa dan itu sebenarnya jalan untuk mempermudah nanti ketika kita mau buka kelas ada sudah terprogram. Itu kan lebih mudah nantinya. Iya, ada klasifikasi yang memang sudah ini. Kalau dari saya sendiri untuk pendalamannya atau bagian internalnya dari segi body mekaniknya menurut saya
itu kembali ke pribadi masing-masing. Oke, Seberapa tergantung sering giat, Anda seberapa sering giat, Anda mengolah. Oke. Gitu. Cuman kalau misalnya ini dibentuk level ini kan di Indonesia ya, Iya. setahu dokter. Nah, dari level 1 ke level 2 itu kira-kira berapa lama gitu? Misalnya seorang murid itu bisa ada di level 2 misalnya. Nah, di Wing Chun kenapa kita juga tadi bilang kita tidak kejar level? Oke. Karena pengujinya juga kasih ujian itu bukan karena kita lama latihan. Tapi kemampuan kita, misalnya nih kita kemarin misalnya kita buka di Gorontalo sekarang belum ada yang ujian kan? Oke. Kita undang sekarang kita dari pelatihnya, oh ini udah cukup nih nanti mau ikut untuk ujian ini. Nah kita undang pengujinya kan, pengujinya dia mau latihan 2 tahun 3 tahun, tapi untuk kualitas isinya dia belum mumpuni. Tidak sesuai apa yang nanti dinilai dalam pelevelan, ya dia tidak akan naik. Bisa jadi juga ada yang baru masuk tapi ketika dia bisa jadi sampai kalau memang naik level. dia berarti ada potensi misalnya langsung level 3 atau harus berjenjang? Tetap harus berjenjang. Karena ya? Kalau sesuai programnya akan materi yang akan dikasih pasti akan sesuai level juga ya. Oke. Biar tidak ini juga, jangan sampai ada murid yang sudah kurang ajar sama sifunya karena itu ya. Jadi seperti itu. Keren. Nah, berarti di Gorontalo sekarang masih ini sama Manado ya, belum buka sendiri. Kalau di Gorontalo sekarang ini kita lagi berjalan mau ke arah untuk secara resminya kita juga secara resmi kita akan buka. Cuman ya itu kita tentunya punya etika di dalam. Artinya kita harus pembicaraan dulu ke Manado sebagai kita punya naungan awalnya kita. Lalu nanti kita mungkin akan ke pusat untuk ajukan. Berarti kalau misalnya Gorontalo sudah buka sendiri, sudah bisa kirim atlet sendiri Gorontalo. Bisa. Rip, siap-siap Rip. karena memang itu salah satu juga tujuannya kita kan. Jadi istilahnya ya besok-besok mungkin Gorontalo punya nama lagi. Iya. Nah, Pak Dok, mau daftar bagaimana? Syaratnya deh apa gitu? Syaratnya sebenarnya tidak ada syarat apa ya, maksudnya ya yang penting dia mau aja. Apakah ada uang pendaftarannya? Terus kalau misalnya ini iuran per bulannya berapa? Nah itu mungkin yang lagi kita lagi diskusikan. Diskusikan karena ini secara resmi atau apa kan belum. Jadi kalau misalnya ini baru kita mungkin akan bicarakan seperti itu. Jadi lebih terorganisir lah. Iya. Tapi sekarang pun orang misalnya setelah nonton video kita hari ini mau daftar juga bisa. Bisa ya. Berarti bisa gabung aja. Nanti ada kontak yang kita sematkan di deskripsi gitu ya. Cuman saya penasaran nih Dok, ini mungkin penutup terakhir gini. Bisa nggak kita orang coba ada praktek gerakan gitu, demo gerakan ya sedikit lah yang jadi samsak deko lah ya. Deko boleh ya jadi samsak ya. Jadi DP kayu itu. Atau boleh lah. Nanti kita ini setelah ini teman-teman nanti kita akan coba praktekkan ya. Ya, nanti mungkin kalau bisa nanti kalau kita memungkinkan kita akan kalau boleh nanti kita demo juga soal kenapa disebut body mechanic. Karena kalau kita demo mungkin kalau gerakan-gerakan boleh lah, tapi kan itu artinya mungkin kalau gerakan ya udah biasa, mungkin lihat di YouTube apa semua sama. Tapi kalau body mechanic itu agak unik untuk di Wing Chun. Nah sekarang berarti kita coba demokan ya teman-teman. Kita lihat bagaimana konsep body mekaniknya dan gerakannya. Sudah ada samsak, tenang, ada samsak di belakang.
Oke, cukup. Oke, jadi konsep grounding itu sebenarnya yaitu kuda-kuda Wing Chun sendiri. Jadi memang kuda-kuda Wing Chun itu seperti ini ya, seperti ini yang dinamakan dengan Kim Yung Ma. Nah, di Kim Yung Ma ini ada konsep namanya grounding. Grounding itu artinya kita mengakar ke bumi, gitu. Jadi dalam secara tidak langsung apa energi yang kita terima itu kita akan buang ke bumi. Begitu juga energi yang kita keluarkan itu sebenarnya kita ambil dari bumi, kita keluarkan seperti itu. Nah, coba. Jadi misalnya ini ya, nah, kau dorong ini saja. Oke. Atau mau rekam kameranya, mau ambil? Mau ambil pas. Mana siapa pas? Oh iya. Baterai. Ini jadi untuk konsep grounding ini misalnya, ini pembuktian bahwa kita grounding. Jadi ini kita mulanya ada di 56 ya. Jadi ya. Nah, grounding itu dorong. Begitu kita mungkin 2 tangan aja dorong, kita 2 tangan. Oke, begitu dorong ke depan. Nah, begitu kita terima suatu yang lebih berat, dia nama terus dorong terus. Jadi kita tidak condong ke belakang. Nah, dorong terus kuat. Nah, itu power yang kita terima. Itu sudah berapa timbangannya? Udah 70. Nah, dorong lagi 75. Bahkan 60. Kita bisa angkat 1 kaki. 1 kaki pun kita bisa nahan. Nah, itu konsep grounding. Kita kembali ke timbangan kita. Gitu. Jadi benar-benar grounding itu kalau udah jadi dia diimplementasikan seperti itu. Itu kalau dia groundingnya seperti itu. Jadi artinya ada energi yang masuk itu, makanya di Wing Chun sebenarnya uniknya makanya di Wing Chun ada beberapa yang bilang badannya besar, badannya kecil. Kalau groundingnya kita artinya itu yang tadi dibilang kan levelnya dan sebagainya, kita bilang mungkin satu macam jenis yang kita pelajari tapi bisa beda-beda levelnya, bukan tergantung dari level 1 sampai 6, tapi kita mengolahnya tidak. Misalnya tadi saya harus dorong masuk. Ini dorong. Ini waktu dia dorong kita punya konsepnya untuk grounding. Terus. Kalau kita konsepnya grounding terus dorong. Nah, tidak mental ke belakang. Iya, kita buangnya ke bawah. Buangnya ke bawah. Nah, tenaga ini malah kita bisa angkat. Tenaga tersalurkan, tidak di ini sendiri. Mau tambah juga boleh. Arif, bantu. Oke, Arif. Ini. Oke. Wah, sama aja. Kalau groundingnya kita udah benar. Dan itu tidak tenaga dalam ya guys? Itu tidak tenaga dalam. Itu bisa dijelaskan secara logik. Karena penjelasannya yaitu kita buang energi kita ke bawah. Memang jadi sebenarnya memang ada batasannya, tapi tergantung seberapa apakah yang mendorong juga penggunaannya sama tidak. Energi yang diambil sama tidak. Karena kita buangnya ke bumi. Ke bumi. Iya, jadi ada memang batas maks yang kita bisa terima, tapi yang pasti perbandingannya jauh sekali. Arif aja berapa kilo? Bisa lihat. Bisa ya. Saya sendiri 55 atau 56 tadi ya. Tadi 56 kilo. Jadi kita yang 56 kilo juga bisa nahan dia yang berapa kilo. Jadi makanya untuk badan kecil, badan besar itu tidak terlalu ngaruh. Terus tadi yang saya sudah ini mungkin Siu Nem Tao. Siu Nem Tao itu ada beberapa gerakan basic dari Wing Chun sendiri. Untuk aplikasinya ya macam-macam. Misalnya, misalnya mau pukul, ada yang namanya Tan Sao. Tan Sao ini dia tangkisan. Nah, tangkisan Pak,
di Wing Chun sendiri tidak menggunakan terlalu menggunakan power atau penggunaan otot yang berlebihan. Tapi dia lebih ke struktur. Artinya penggunaan otot yang berlebihan apa? Kita tidak keras. Beda kalau kita tarik momentum ya berarti ya. Iya. Oke. Dan konsepnya yaitu adalah center line. Center line dari lawan sendiri. Jadi waktu kita nangkis seperti ini, kita bukan nangkis tangannya seperti ini, tidak. Oke. Jadi makanya di Wing Chun itu sebenarnya tidak ada yang benar-benar kalau dibilang tangkisannya apa, di Wing Chun tangkisannya tidak pure tangkisan. Oke. Mainnya kita itu untuk menyerang. Kita jadi tangkisan aja karena dia kebetulan keblok. Oke. Jadilah tangkisan. Nah ini yang namanya Tan Sao kalau di Wing Chun. Tangsao. Iya. Ini lengah sedikit. Nah misalnya dia lengah sedikit, kita tidak ngambil lagi ancang-ancang begini, tidak. Kita udah siap masuk. Kita udah siap masuk. Kita. Posisi Jadi kita pertarungan. tidak di Wing Chun itu gerakannya sebenarnya tidak ada tarikan. Jadi tidak ada tarikan begini lagi buat ancang-ancang, tidak dari sini. Makanya ada konsep yang namanya 1 inci. Jadi kita misalnya tangkis tangannya kita sudah di sini, kita bisa mukul dari jarak begini. Nah gitu. Karena itu yang tadi konsep 1 inci itu. Jadi tidak ada tarikan. Kalau kita ada tarikan, nah kita nggak bisa memukul dari begini. Kita harus tarik lagi kan. Nah ini udah nggak lagi. Makanya di Wing Chun ada yang ini bahkan bukan 1 inci, ini setengah inci. Jadi dia puk. Oh, saya pakai Bruce Lee punya ini itu kan? Iya, makanya Bruce Lee ada demonya seperti itu. Iya. Sama pressure-nya selalu ke center line lawan. Jadi misalnya dia mukul, tangkis. Nah, mainnya kenapa banyak bilang main tangan? Karena memang di Wing Chun tangannya dua-dua itu harus hidup. Iya, dua-duanya harus hidup. Jadi rupa kayak begini dan kita tidak akan maksa saling adu tangan, tidak. Jadi begitu dia ini, kita rasa dia udah mentok, kita tidak perlu maksa. Gitu. Jadi makanya kenapa kita bilang ini terpakai biar kita seiring berjalannya usia, karena kita bukan bela diri yang adu-adu kuat. Jadi lebih ke logik, ngapain kita mau maksa sesuatu yang kita tahu, ini beda porsinya. Ambil lagi. Berarti posisi poinnya juga berarti potensi cedera juga kecil ya, karena tidak terlalu banyak main power. Iya, sebenarnya di Wing Chun itu power yang akan diciptakan itu ketika kita mau mukul nih misalnya. Sudah sampai di tujuannya baru kita puk. Ya, ada yang namanya dinamakan fajin. Fajin itu kayak daya ledak di ujungnya gitu. Jadi tidak serta-merta jadi waktu kita tangkis ini kita enggak lagi berkuat adu tenaga dengan lawan. Kita lemas aja. Kita lemas tapi bukan loyo ya, karena lemas dengan strukturnya kita. Gitu. Paham. Jadi strukturnya kita. Dia mau press begini, yang dia press itu badannya kita, bukan tangannya kita. Gitu. Jadi tidak perlu keluar banyak tenaga di pergelangan di tangan. Jadi tidak perlu banyak tenaga. Makin kita relax begini, dia mau makin press, makin kita punya. Karena struktur badan. Iya, jadi kita punya tangan ini sudah terkonek dengan kita punya badan. Makanya kita bilang di Wing Chun itu sebenarnya penguasaan dari tubuh kita. Gitu. Sebenarnya waktu kita tarik lawan itu udah begini itu artinya kita udah dia udah kehilangan balancing, keseimbangan. Nah, dia kalau udah kehilangan balancing, nah sudah kita gampang mainin dia, gampang. Dan tangan dua memang hidup. Jadi di Wing Chun tidak ada sebenarnya dalam menyerang tidak ada serang satu berhenti, tidak. Kita waktu menyerang pertama kita udah tahu mau menyerang kedua seperti apa. Combo. Iya, jadi orang bilang Wing Chun itu berkelanjutan yang identiknya itu pukulannya itu kan. Sebenarnya bukan di situ yang artinya pukulan berkelanjutan itu sebenarnya bukan itu, tapi itu tadi kita terus main tek. Jadi waktu kita misalnya pukul
Nah, Oke. kita udah Lanjut. main. Iya, jadi main hidup. Nah, jurusnya itu aja sebenarnya kan. Oke. Tidak banyak, tapi untuk bikin satu bentuk yang benar bisa tidak ke kita. Iya, penguasaan itu Iya, mental juga iya. itu baku muka begini kong. Iya, gitu. Sama ada kayak misalnya kita misalnya dorong tadi. Dorong. Pegang. Ya. Tunggu dari sini aja. Ya, dari sini. Pegang ini ya. Dorong. Nah. Kalau kita kuat ini adu power, udah pasti powernya lebih besar dari kita. Iya. Adu power. Oh, paham berarti. Body mekanik. Iya. Body mekaniknya yang di ini. Iya. Jadi bukan adu-aduan power dari eksternalnya ya, power ada kekuatan kudip eksternalnya begitu. Sama ada satu tangkisan yang mungkin yang agak unik di Wing Chun itu namanya Bong Sao. Oke. Nah, Bong Sao ini sebenarnya banyak kegunaannya ini Bong Sao. Jadi misalnya kita kalau pukul lurus di atas, nah ini bisa dengan Bong Sao. Jadi misalnya pukul, nah kita bisa Bong Sao. Mau sebelah juga kita kita bisa Bong Sao. Gitu. Jadi kita tidak punya sebenarnya di Wing Chun tidak di sistem kita punya mainnya kita itu untuk mundur. Oh, bagaimana maju tapi tanpa harus kena pukul kita juga sambil ini bisa sambil nyerang. Nah, dari Bong Sao ini bisa jadi macam-macam misalnya. Gitu. Dan sebagainya. Kalau pukulan sama kayak tadi. Semua konsep di Wing Chun itu semua satu itu center line, kedua dalam melakukan gerakan tidak ada awalan. Awalan itu artinya kita lagi narik baru mukul. Oke, semua langsung serang. Iya, karena kita bagaimana kita cara supaya bisa langsung menyerang tidak ada awalan. Kemudian ada powernya juga. Kuncinya adalah relax. Tidak akan tercipta kita bisa mukul dalam jarak dekat atau tanpa awalan kalau kita tidak relax. Karena istilahnya kalau kita mukul dari jarak begini kita udah remas ini power yang tadinya 100 di sini waktu sudah sampai di tujuan sudah berkurang. Tidak 100. Iya, karena kita udah duluan habis di sini. Nah, di Wing Chun tidak. Perginya ini 0. Sampainya yang diminta 100. Full power. Setelah dia kasih 100 full power, 0 lagi. Tambah lagi dengan gerakan lain lagi ya. Karena dia sudah siap-siap lagi untuk ini nanti gitu. Dan ini di Wing Chun ya kita pembelajarannya secara tidak langsung sebenarnya kita ditanamkan ke alam bawah sadar kita. Iya. Jadi otomasinya. Gitu. Iya, jadi kita itu udah kayak otomat aja. Iya. Jadi tidak lagi dihafal-hafal. Kita bukan belajar yang harus hafal gerakan. Kita di jalan enggak mungkin tunggu kita mau pasang dulu ini. Pasang kuda-kuda. Mungkin. Apalagi kita kalau bertemu dalam kondisi tiba-tiba. Jadi kalau dia dalam kondisi tiba-tiba gerakannya memang udah natural sebegitu, ya sudah sebegitu. Kayak kita mah aja makan kalau biasa pakai kanan ya mau pakai kiri pasti. Iya. Refleks. Iya, mau kita sambil nonton juga tiba-tiba aja ambil sendok pakai kanan terus makan toh. Kayak gitu. Sambil mau ini. Sama kayak kalau kita misalnya lagi ada orang yang kebiasaan mungkin nyetir atau apa main HP karena dia udah biasa ya mungkin iya. ini aja santai aja gitu. Iya, ada yang kayak misalnya karena tiap hari jalan yang dia lewat itu dia kayak mungkin lagi ngayal atau mungkin tiba-tiba sudah di rumah aja gitu. Ini. Oke. Jadi kayak seperti itu. Jadi udah di ini otomatis dia harapkan hasilnya seperti itu harusnya. Oke, berarti harus banyak try and error juga, harus banyak latihan. Iya, makanya latihan pengolahannya lama. Tapi memang jurusnya tidak banyak, pengolahannya lama. Banyak. Oke, guys, teman-teman. Mantap. Oke, jadi memang konsep body mekaniknya seperti itu ya, teman-teman juga sudah bisa lihat. Iya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman melihat demo gerakan-gerakan yang kita lakukan tadi, itu berarti ya siapa tahu di Gorontalo bisa lebih masif lagi orang daftar dan jadi memang kita
walaupun baru, Oke. untuk Gorontalo mungkin ini bela diri yang baru mungkin. Tapi Baru dan kalau keren. iya, tapi kalau dari filmnya kita rasa banyak yang tahu lah untuk Iyalah, Ip Man dan gitu. sebagainya kan. Gimana Nah, kehebatan? tapi uniknya ini Wing Chun itu sesuatu yang kita tidak, atau especially mungkin kungfu ya, kungfu atau khususnya iya, iya. Wing Chun sendiri, karena kita dari Wing Chun jadi kita artinya Wing Chun sendiri ini bela diri yang kalian jujur saja tidak bisa belajar hanya dari YouTube. Betul. Kita perlu guru. Ya, karena kalau dari itu cuma gerakan saja yang Iya, dipelajari. betul. Kau tidak akan dikasih konsepnya yang yang realnya seperti apa, tidak mungkin dikasih. Wah, apalagi konsep body mekanik kayak tadi Iya, itu. tidak akan kalian bisa belajar di YouTube. Itu Oke, aja. jadi tidak semua hal bisa belajar akan dari YouTube, bro. Harus praktek, Iya, datang jadi- langsung. Iya. Biar mau dapat begini. Oke, Pak Dok. Terima kasih waktunya sudah sharing dengan Oke. teman-teman di sini dan Terima kasih. semoga nanti murid-muridnya itu bisa tambah banyak dan kayaknya menarik nih kalau kita daftar ya. Menambah apa namanya? Koleksi medali dari beberapa bela diri. Terima kasih teman-teman. Jadi kalau misalnya yang mau daftar Wing Chun bisa langsung ada kontak kita sertakan di bawah ini, langsung dengan Dokter Wing Chun, tidak mau disebut Sifu, dengan Dokter Wing Chun. Ini namanya ya, nama Iya. Zacharias Roy Kantohe. Iya. Keren. Terima kasih, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.